adalah pengusaha yang hanya karena alasan dia memiliki uang, seolah-olah dia bisa mengendalikan negara ini, seolah-olah dia bisa membeli aparatus negara ini. Kami berkewajiban menyelamatkan semua anak bangsa, ya, anak-anak muda yang ditampung di tempat ini. Kita sudah banyak mendengar, ya, kita lihat tempat penampungan yang tidak layak menurut kami, sarana air, ya, untuk mandi mereka, kamar yang tidak layak, bahkan makanan yang dikonsumsi sekalipun 1 hari 3 kali, itu sudah laporan sudah masuk. Dan yang paling jahat adalah bagaimana mereka menahan dokumen dan dengan ancaman jika dokumen itu akan dikembalikan, mereka harus menyentuh uang. Ini kejahatan. Negara tidak boleh kalah menghadapi perusahaan, ya, dengan praktek jahat seperti tadi yang disebutkan. Dan apapun bentuk kejahatan, tentu negara harus hadir untuk membuktikan bahwa hukum harus bekerja. Ya. Nah, terkait kegiatan-kegiatan di tempat ini kita akan lihat nanti legal atau tidak, siapa yang terlibat di dalamnya. Mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Sepanjang tahun 2020 sejenis ini itu sudah jumlahnya ada berapa di Indonesia? Ya, yang kita lakukan sudah 6 kali selama 4 tahun, ya, 4 bulan saya memimpin BP2MI. Terakhir kita gerebek di Cipanas, Garut. Itu lebih sadis karena ada 18 ABK sudah bekerja 2 tahun di Taiwan, ya, gaji yang dijanjikan sesuai kontrak, ya, $500, tapi yang diterima mereka hanya $50, $450 dijanjikan akan dikirimkan melalui keluarga atau pihak yang dikuasakan. Nah, 2019 mereka pulang ke Indonesia, tapi mereka ditampung di Cipanas. Kenapa mereka tidak berani kembali ke keluarganya sekalipun sudah ada di Indonesia? Karena sisa dari gaji yang menjadi hak mereka tidak diberikan oleh perusahaan. Ini lebih sadis karena mereka sudah bekerja 2 tahun. Nah, untung kita datang ke tempat ini, mereka baru, ya, sebagai calon ABK, calon pekerja. Nah, mudah-mudahan tentu, ya, peristiwa-peristiwa seperti tidak terjadi lagi. Kita ingin memberikan kesadaran kepada para anak-anak bangsa yang ingin bekerja ke luar negeri. Bekerja itu hak, tidak bisa dihalangi oleh negara. Negara berkewajiban memfasilitasi. Nah, apa fasilitasi negara? Kita punya BP2MI. Di sana job info tersedia. Apa jenis pekerjaan di negara penempatan mana, jabatannya apa, gajinya berapa, bisa semua informasi itu didapatkan. Pelatihan-pelatihan kita siapkan untuk semua jenis pekerjaan, untuk pelatihan-pelatihan bagi para calon pekerja, ya. Apakah terkait keterampilan, penguasaan bahasa, bagaimana mereka harus paham tentang kultur budaya negara setempat, bagaimana mereka harus memahami undang-undang ketenagakerjaan, bagaimana mereka menghindarkan diri dari segala bentuk eksploitasi. Karena masalah umum yang dihadapi ABK itu pasti 1, kekerasan, 2, diskriminasi dalam mendapatkan makanan minuman di kapal, ya. Ketiga adalah gaji yang tidak dibayarkan sesuai kontrak, ya. Kemudian juga mereka bekerja di luar waktu, ya, atau eksploitasi jam kerja. Mereka bekerja di kapal kurang lebih 20-22 jam, istirahatnya hanya 2 jam. Ini masalah klasik. Belum kalau kita lihat peristiwa lainnya, ketika mereka mengalami kecelakaan, meninggal, kemudian jenazahnya dilarungkan. Banyak peristiwa seperti itu. Jadi memang ini saatnya momentum negara untuk membenahi tata kelola penempatan maupun pelindungan. Bang, karena kan untuk ABK sepertinya masih harus direvisi, ya. Ya. Dan Bapak tadi sempat bilang kalau misalnya sebenarnya sudah ada RPP-nya, hanya tinggal Ya. perlu disahkan. Jadi kira-kira sebenarnya Ya. seperti apa dan apa kendalanya? Kekacauan tata kelola penempatan ini kan tidak lepas dari ego sektoral kementerian lembaga. Undang-Undang 39/2004 dulu memberi kewenangan kepada Hubla mengeluarkan izin SIUPA. Naker memiliki izin, BP2MI memiliki izin, Dinas Perdagangan memiliki izin. Nah, ego sektoral inilah yang menciptakan berantakan dan carut-marutnya tata kelola penempatan maupun pelindungan. Sehingga kenapa banyak masalah ABK yang sulit ditangani oleh negara. Nah, Undang-Undang 18 memandatkan, ya, undang-undang turunannya melalui rancangan peraturan pemerintah. Tahap harmonisasi sudah selesai, tinggal diundangkan. Walaupun dinamikanya ada pihak, ya, yang menginginkan masa transisinya 2 tahun. Menurut BP2MI ini sama dengan omong kosong jika 2 tahun, sehingga BP2MI memberikan masukan transisinya cukup dengan 3 bulan atau paling lama 6 bulan. Kalau 2 tahun itu artinya kita hanya tinggal menunggu daftar masalah yang akan dialami oleh anak bangsa kita melaut. Dan tentu kita tidak menginginkan ini terjadi.
alasan mereka yang masih tetap bertahan di sini apa sih? Ya, tadi kita sudah tanya apakah mereka pilihannya mau bertahan di sini. Ya, tentu kami tidak ingin disalahkan. Ya, jika terjadi sesuatu yang dialami oleh mereka sehingga mereka diminta ya membuat surat pernyataan. Mereka masih punya harapan bahwa mereka akan diberangkatkan. Ya, tentu kita juga tidak bisa memaksa. Tapi sesungguhnya negara akan memberikan perlindungan, bahkan negara akan ya mendampingi mereka untuk mereka bisa mendapatkan informasi yang benar ya tentang ya harapan-harapan mereka untuk bekerja di negara-negara penempatan. Mudah-mudahan lah ya dari pertemuan malam ini mereka yang belum berangkat bisa 1-2 hari berpikir kembali yang akhirnya bisa kita tampung bersama di BP2MI. Modus dong Pak, karena kan sepertinya tadi sempat harusnya kan Bapak sudah bisa memetakan ya ini perizinan dari siapa, ini Ya. berkamuflase seperti apa. Kalau dari yang kasus malam ini sebenarnya modusnya